Pace e bene, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Pastor Octavianus Situngkir Kapusin hendak membawakan renungan harian kepada kita Sabtu Pekan Prapaskah ketiga yang dikutip dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Demikian bunyinya. Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya sendiri benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa tentang dirinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Namun pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul-mukul dadanya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Judul renungan kita, sikap rendah hati berkenan di hadapan Allah. Bagi kita tidak asing lagi dengan sabda Yesus yang satu ini. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Dalam Injil hari ini, Sabtu Prapaskah ketiga, Yesus memberi dua gambaran pribadi yang kontras, yaitu orang Farisi dan pemungut cukai yang sedang berada di bait Allah untuk berdoa. Yesus membandingkan sikap orang Farisi dan pemungut cukai yang sedang berdoa itu. Orang Farisi berdoa, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Sementara si pemungut cukai juga berdoa dan berdiri jauh-jauh, tak berani menengadah. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Terhadap sikap dan perilaku yang berbeda ini, doa si pemungut cukai dibenarkan, bukan sikap si Farisi. Si Farisi menyombongkan diri, membuat pembenaran pada dirinya, sekaligus merendahkan yang lain. Si pemungut cukai sadar akan kedosaannya, lalu mohon belas kasihan. Orang Farisi gagal menjalin relasi kepada Tuhan sebab dia lebih memuji dan memuliakan dirinya. Memang dia patuh pada aturan hukum agama yang ditafsirkan dan dibuatnya sendiri. Baginya ulah kesalehan lebih prestise dan Tuhan bukan tujuan hidupnya. Beda dengan si pemungut cukai, justru merasa rendah dan berdosa di hadapan Tuhan, maka dia memohon belas kasih Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai pegangan dan sandarannya. Tuhan jadi harapan hidupnya yang sudi mengampuni dan memulihkan hidupnya dari dosa. Dia pun pulang ke rumah sebagai yang dibenarkan Allah. Sebab barang siapa meninggikan diri
dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Renungan hari ini jelas hendak mengajak kita menjadi pribadi yang rendah hati dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Orang yang rendah hati mengakui kesalahan dan kedosaannya justru akan ditinggikan di dalam kerajaan Allah. Saudara-saudari, Paus Fransiskus mengajak gereja yaitu umat beriman untuk dengan rendah hati menyadari sebagai pendosa yang diampuni. Kita semua adalah pendosa yang memerlukan pengampunan dan belas kasih Tuhan. Dan dari pengampunan dan kasih Tuhan yang kita rasakan mengalir pertobatan sejati dan pembaharuan diri. Masa Prapaskah ini adalah suatu kesempatan yang tepat untuk kita umat beriman saling bercermin dan berefleksi. Kini kita sudah berada di pertengahan Prapaskah, pekan ketiga. Artinya tidak lama lagi kita memasuki Minggu Suci. Dengan sisa waktu yang ada ini, kita dengan sungguh-sungguh dan benar-benar menggunakannya untuk menyesali dan bertobat akan sikap dan tindakan kita yang salah dan kurang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita mohon rahmat, sikap rendah hati dan terbuka di hadapan Tuhan untuk mohon pengampunan. Semangatlah selalu, selamat memaknai Prapaskah. Pace e bene, berkat Tuhan selalu menyertai.